Sobat Genzi. Hari ini kita akan jelajah budaya digital Sono Budaya sebagai wujud bela negara melalui pelestarian budaya. Halo Sobat Genzi. Tahu nggak sih kalau wayang kulit ini berkaitan dengan nilai bela negara? Wayang kulit adalah salah satu koleksi ikonik dan kaya makna di Sono Budaya. Contohnya seperti Arjuna yang merupakan kesatria yang bijaksana dan fokus, atau Bima yang merupakan kesatria yang jujur, teguh, dan berani membela kebenaran, atau Punakawan yang melambangkan kebijaksanaan rakyat jelata. Nah Sobat Genzi, apa sih kaitannya dengan nilai-nilai bela negara? Kami mengambil dua contoh tokoh wayang. Yang pertama ada dari Punakawan dan Gatotkaca. Untuk Punakawan, kami mengambil Semar. Semar adalah melambangkan cinta tanah air sebagai pamongong atau pengasuh yang selalu menjaga kesatria dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Semar adalah simbol bahwa kebijaksanaan dan kesetiaan pada negara tidak hanya dimiliki oleh penguasa, tetapi juga dimiliki oleh rakyat biasa. Yang kedua, kami mengambil contoh Bima. Bima melambangkan rela berkorban dan teguh pendirian dalam peperangan meskipun harus mengorbankan nyawanya diri sendiri. Tahu nggak sih kalau di Indonesia juga memiliki berbagai permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, penuh dengan nilai kebaikan serta memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Oleh karena itu, kita sering menemui mainan itu terbuat dari bahan bekas seperti kertas, kayu, bambu, ataupun tempurung kelapa yang sering kita temui di tempat tinggal. Ragam permainan pun tidak hanya bersifat menghibur, tetapi memiliki nilai-nilai ketangkasan, kerjasama, kejujuran, dan nilai-nilai sportivitas yang relevan dengan nilai-nilai bela negara. Oke, sebagai contoh di sini ada congklak. Tahu nggak sih ternyata congklak itu memiliki kaitannya dengan nilai bela negara. Yang pertama itu ada lubang kecil. Lubang kecil menggambarkan tanggung jawab harian dan nilai disiplin. Setiap biji yang ditanam pada lubang kecil ini mencerminkan ketaatan pada aturan, manajemen waktu, dan integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dan warga negara. Ini juga selaras pada nilai setia kepada Pancasila. Dan yang kedua itu ada lubang induk atau melambangkan tujuan akhir atau jangka panjang negara atau cita-cita negara dan rela berkorban. Untuk mengisi lubang induk ini, pemain harus memiliki strategi dan bahkan mengorbankan biji pada lubang pribadinya demi keuntungan yang lebih besar. Ini juga mencerminkan nilai rela berkorban untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir itu adalah permainan berakhir. Filosofi berpermainan selesai ketika biji telah habis. Ini juga mencerminkan nilai cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya kita akan membahas keris. Museum Sono Budaya memiliki keris yang sangat lengkap dari berbagai daerah. Keris bukan hanya senjata, tetapi juga pusaka yang syarat akan filosofi, spiritualitas, dan juga etika. Filosofi Usi Aji, keris melambangkan gabungan antara spiritual dan fisik. Ia mengajarkan kita kemampuan bernegara secara fisik dan mental, serta kesetiaan kepada pemiliknya dan fungsinya. Keris mengajarkan seorang kesatria harus berani membela kebenaran, tetapi juga harus mengendalikan diri. Ini selaras dengan nilai yakin pada Pancasila dan disiplin. Keris tidak boleh dicabut sembarangan, melambangkan bahwa kekuatan dan kekerasan harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya adalah topeng. Topeng di Museum Sono Budaya seperti topeng Panji, Cirebon, dan Madura adalah artefak budaya yang biasanya digunakan
digunakan dalam pertunjukan seni, drama, dan ritual. Topeng bukan hanya sebagai bentuk wajah saja, tetapi sebagai simbol karakter, idealisme sosial, dan transformasi identitas yang kaya akan simbol filosofis. Tema keagamaan pada bulan negara yaitu yang pertama, keagamaan dalam bersama. Setiap jenis topeng mengajarkan karakteristik dan peran yang berbeda-beda dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, yaitu identitas dan identitas diri. Yang baik mengajarkan tentang diri-diri dan peran sosial. Yang ketiga, yaitu semangat estetika dan kekhawatiran. Keindahan dan kerajinan dari ukuran topeng menunjukkan kemampuan dan kecerdasan dari seluruh dalam hal serupa. Kita akan membahas batik. Batik di Sonobudoyo memiliki beberapa motif, teknik, dan filosofi dari berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Batik tidak hanya kain, tapi bahasa dunia yang memiliki nilai-nilai filosofi dan sejarah. Selanjutnya, kaitannya dengan bela negara yang pertama ada disiplin proses. Proses pembuatan batik, terutama batik tulis, memerlukan kesabaran, ketelitian, dan disiplin yang tinggi. Ini mengajarkan pentingnya keteguhan dan disiplin dalam mencapai tujuan. Nilai ini sejalan dengan kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, filosofi motif. Banyak motif batik seperti batik parang rusak melambangkan perjuangan anti melawan kejahatan dan mempertahankan kebenaran. Ini secara langsung mencerminkan semangat rela berkorban dan yakin pada Pancasila. Tuan beserta kedua punya memegang pekerjaan pada legenda. Dia kemudian diberi pekerjaan sebagai penjaga pintu gerbang. Sobat Gensi, sudah mulai hafal belum dengan nilai-nilai bela negara? Selanjutnya kita akan membahas tombak. Tombak juga merupakan salah satu bentuk senjata tradisional di Indonesia loh. Bentuk tombak yang lurus dan tajam melambangkan ketegasan sikap dan lurusan niat dalam membela kebenaran. Nah, kaitannya dengan nilai bela negara selanjutnya yaitu rela berkorban dan berani. Tahu nggak sih dalam sejarah, dahulu tombak itu digunakan oleh para prajurit yang gagah dan perkasa. Ini melambangkan sikap rela berkorban dan berani dalam menghadapi musuh untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan negara kita. Nah, gimana nih Sobat Gensi? Udah mulai paham belum tentang nilai-nilai bela negara yang ada di Museum Sonobudoyo? Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa Sobat Gensi.